Seorang penulis muda asal New York bernama Herman Melville menempuh perjalanan berat menuju Pulau Nantucket pada tahun 1850. Angin, dingin, hujan, dan cuaca buruk sama sekali tidak menyurutkan niatnya. Tujuan Herman hanya satu, menemui Tom Nickerson, mantan pelaut tua yang dikenal sebagai penyintas tragedi kapal pemburu paus puluhan tahun silam. Tom adalah saksi hidup dari bencana laut yang terjadi 3 dekade sebelumnya. Peristiwa yang hingga kini masih menyisakan banyak versi simpang siur. Sebagai penulis, Herman merasa cerita tentang seekor paus ganas yang selama ini ia baca di koran hanyalah setengah kebenaran. Ia ingin mendengar langsung kisah dari orang yang benar-benar mengalaminya. Untuk itu, Herman bahkan rela menawarkan sejumlah uang sebagai imbalan wawancara. Namun Tom justru menutup diri. Wajahnya keras, suaranya dingin. Trauma masa lalu tampak jelas membekas, seolah luka batin itu tak pernah benar-benar sembuh. Tanpa sepatah kata, Tom menolak dan mengakhiri pertemuan secara sepihak. Merasa usahanya gagal, Herman bersiap pergi. Tapi langkahnya terhenti oleh istri Tom. Perempuan itu meminta Herman untuk tidak tersinggung. Menurutnya, suaminya telah hidup bertahun-tahun dalam bayang-bayang mimpi buruk yang sama. Bahkan kepada keluarganya sendiri, Tom tak pernah mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di laut kala itu. Namun, kondisi ekonomi mereka yang sulit membuat sang istri akhirnya memaksa Tom untuk membuka mulut. Dengan berat hati dan wajah penuh tekanan, Tom akhirnya setuju. Dari pengakuannya inilah, kisah kelam itu mulai mengalir. Sebuah cerita yang nantinya akan diabadikan Herman Melville dalam tulisannya. Dan inilah kisah In the Heart of the Sea. Only as much as is necessary. 30 tahun yang lalu saat kapal pemburu paus bernama Essex berangkat dan akhirnya menemui kehancuran di tengah samudra. Pada masa itu, seorang pelaut berpengalaman bernama Owen Chase tengah diliputi ambisi besar. Ia yakin pelayaran kali ini akan menjadi tonggak penting dalam hidupnya. Owen berharap secara resmi diangkat sebagai kapten kapal untuk ekspedisi besar berikutnya. Di Nantucket sendiri, perdagangan minyak paus sedang berada di masa keemasan. Permintaan melonjak tajam, membuat setiap pelayaran menjadi taruhan besar antara kekayaan dan kematian. Dengan keyakinan penuh, Owen mendatangi kantor pemilik kapal Essex. Namun kenyataan berkata lain. Janji lama yang pernah diucapkan sang pemilik ternyata tak lagi berlaku. Owen diberi syarat tambahan. Ia harus membawa pulang 2.000 barel minyak paus sebelum layak disebut kapten. Lebih pahit lagi, ternyata posisi kapten untuk pelayaran ini sudah disiapkan bagi orang lain. Orang itu adalah George Pollard, pemuda yang masih hijau dalam pengalaman laut, namun memiliki nama besar di belakangnya. George merupakan anak dari pemburu paus legendaris yang sangat disegani di Nantucket. Meski merasa dikhianati dan diremehkan, Owen akhirnya menelan harga dirinya. Ia menerima posisi sebagai perwira pertama, berada di bawah komando kapten muda yang belum teruji. Owen pulang dengan hati panas. Amarah dan kekecewaan terus ia pendam. Menjadi kapten kapal paus adalah satu-satunya jalan hidup yang ia yakini. Selain laut, ia tak mengenal dunia lain yang bisa memberinya masa depan. Meski demikian, Owen tetap berangkat. Kepada istrinya, ia berjanji bahwa pelayaran ini tak akan berakhir tanpa hasil. Promise. Just come back. Sementara itu, George Pollard dilepas oleh ayahnya dengan wijangan keras. Sang ayah menegaskan bahwa seorang kapten tidak boleh bersikap terlalu ramah. Jarak dan wibawa adalah kunci kepemimpinan di atas kapal. Son, word with you. Diiringi doa dan harapan warga Nantucket, kapal Essex akhirnya meninggalkan pelabuhan. Nasib banyak keluarga bergantung pada kapal itu. Minyak paus yang mereka cari bukan sekadar komoditas, melainkan sumber kehidupan bagi seluruh desa. Di atas kapal, kita diperkenalkan pada Tom Nickerson muda, bocah 14 tahun yang baru pertama kali mencicipi ganasnya lautan. Ia menjadi kru termuda di kapal tersebut.
Orphans grew up in the war. Ada pula Matthew Joy, perwira kapal yang sudah lama menjadi rekan seperjalanan Owen. Keduanya memiliki hubungan kerja yang solid dan saling percaya. Interaksi pertama Owen dengan George Pollard pun terjadi di tengah pelayaran. Di luar dugaan, sang kapten muda tidak bersikap arogan. Ia berusaha menghormati para pelaut senior dan mendengarkan masukan mereka. Namun ketegangan mulai muncul bahkan sebelum perjalanan benar-benar berjalan lancar. Layar kapal mendadak bermasalah dan tak mau terbentang meski kru telah berusaha keras. Melihat situasi genting itu, Owen turun langsung. Dengan keberanian dan keterampilan yang mumpuni, ia memanjat tiang kapal dan berhasil mengatasi masalah tersebut. Aksi Owen langsung mengangkat namanya di mata para kru. Pujian dan kekaguman pun mengalir deras. Sayangnya, hal itu justru menumbuhkan api kecemburuan di hati sang kapten muda. Saat waktu makan tiba, George duduk satu meja dengan Owen dan Matthew. Percakapan yang awalnya biasa berubah menegang ketika George mulai menyinggung asal-usul Owen, latar belakang petani yang dianggapnya lebih rendah dibanding garis keturunan pelaut sejati. Owen berusaha menahan emosi, namun sindiran demi sindiran terus dilontarkan. Merasa dilecehkan, Owen akhirnya memilih pergi dari meja makan dan bergabung dengan kru biasa. Where's the meat? The fewer questions one asks, the better. Sejak saat itulah, benih konflik mulai tumbuh perlahan. Konflik antara ambisi, ego, dan kepemimpinan yang kelak membawa kapal Essex menuju tragedi tak terelakkan di tengah lautan luas. Sejak layar pertama terkembang, satu target sudah tertanam di kepala seluruh awak kapal. 2.000 barel minyak paus harus terpenuhi, apapun risikonya. Hanya dengan itu mereka bisa pulang sebagai pemenang. Bagi Owen, misi ini bukan sekadar pekerjaan. Ada kerinduan yang ia simpan. Keinginannya untuk segera kembali ke darat dan memeluk sang istri yang ia tinggalkan berbulan-bulan lamanya. Di tengah perjalanan, perhatian Owen tertuju pada Tom yang tampak limbung dan pucat pasi. Mabuk laut jelas menghajar bocah itu tanpa ampun. Owen tak banyak bicara. Ia menyuruh Tom naik ke geladak dan membiarkannya memuntahkan semua isi perutnya. Menurut Owen, laut tak bisa ditawar. Jika ingin bertahan, tubuh harus dipaksa beradaptasi. Dari kejadian sederhana itulah, Tom mulai mengenal kerasnya dunia pelaut sekaligus sosok Owen yang tegas namun peduli. Swab the deck, kid. Well, this is your family now, boy. Keesokan harinya, lautan terlihat bersahabat. Angin stabil, ombak tenang. Owen memerintahkan agar kapal dijalankan dengan kecepatan sedang demi menjaga kondisi kapal dan kru. Namun ketenangan itu langsung pecah ketika Kapten Pollard muncul. Tanpa banyak pertimbangan, kapten muda itu memerintahkan kapal untuk dipacu lebih kencang. Owen tak bisa membantah. Kapal Essex pun melesat membelah laut dengan kecepatan penuh. Tak lama berselang, naluri Owen menangkap tanda bahaya. Di kejauhan, awan gelap berkumpul, membentuk dinding hitam yang mengancam. Ia segera menyarankan agar kecepatan dikurangi. Namun Pollard bersikukuh. Menurutnya, menghadapi badai adalah bagian dari ujian mental bagi kru yang dianggap belum cukup tangguh. Owen dan Matthew hanya bisa terdiam saat badai semakin dekat dan keputusan kapten tak berubah. Tak butuh waktu lama hingga Essex benar-benar masuk ke dalam amukan alam. Angin meraung, ombak menghantam lambung kapal, dan kendali mulai sulit dipertahankan. We must fall off and roll. Isi kapal terlempar ke sana kemari, menciptakan kekacauan total. Melihat situasi makin gawat, Owen dan Matthew bergerak cepat menurunkan layar bagian atas untuk mengurangi tekanan angin. Meski demikian, keadaan tetap mengerikan. Baru ketika kapal hampir tak terkendali, Pollard akhirnya memerintahkan untuk berbalik arah. Sayangnya, keputusan itu terlambat. Mereka sudah terlanjur terjebak di pusat badai. Nasib masih berpihak pada mereka. Badai akhirnya menjauh sebelum Essex mengalami kehancuran total.
Saat keadaan mulai tenang, kru sibuk membereskan kapal yang berantakan. Di tengah kesibukan itu, Owen dipanggil menghadap kapten. Di dalam kabin, Pollard menyampaikan rencana yang mengejutkan. Kapal akan kembali ke dermaga terdekat untuk diperbaiki, dan Owen diminta mengakui bahwa insiden badai terjadi karena ia gagal menjalankan perintah kapten. Owen terpukul. Ia merasa dikorbankan demi menyelamatkan wibawa sang kapten. Baginya, pulang tanpa setetes pun minyak paus adalah kehinaan. Ia pun meminta Pollard berpikir ulang. Claim weakness. Damn your impertinence! Setelah perdebatan yang menegangkan, keputusan akhirnya berubah. Essex tidak jadi kembali ke darat. Pelayaran dilanjutkan dan perburuan paus tetap berjalan. Now get out. 3 bulan kemudian, setelah berlayar jauh tanpa hasil berarti, mereka akhirnya memasuki wilayah Samudra Atlantik yang menjanjikan. Dari kejauhan, semburan air yang muncul ke permukaan menjadi pertanda jelas. Paus-paus itu ada di sekitar mereka. Sekoci segera diturunkan. Owen, Pollard, dan beberapa kru terpilih mendayung mendekati target. Dengan pengalaman dan ketepatan tinggi, Owen berhasil menancapkan tombak ke tubuh seekor paus besar. Not away, boy! Paus here! That's our boy! That's the money! Prepare the line. Aye, sir. Namun hewan raksasa itu justru mengamuk, berenang liar, dan menyeret perahu dengan kekuatan luar biasa. Paus tersebut menyelam ke kedalaman. Tali di perahu Owen terus tertarik dan semakin menipis. Situasi menjadi kritis hingga mereka terpaksa meminta tambahan tali dari perahu Matthew. Meski begitu, Paus masih belum menyerah. Matthew mulai panik. Ia bersiap memutus tali demi menyelamatkan perahunya dari tenggelam. Namun Owen menghentikannya. Ketika sisa tali tinggal beberapa meter, tarikan itu akhirnya berhenti. Paus tersebut berhasil dikalahkan. Wait! Tangkapan pertama Essex, kemudian ditarik ke sisi kapal dan mulai diproses. Bagian paling berharga adalah kepalanya, tempat minyak berada. Dagingnya dipotong terpisah dan dimanfaatkan seadanya, sementara kepala paus diangkat untuk diambil minyaknya. Pada masa itu, minyak paus adalah sumber cahaya dan energi utama dunia. Tom, sebagai kru termuda dengan tubuh paling kecil, mendapat tugas paling mengerikan. Masuk ke dalam kepala paus untuk mengeruk minyak dari bagian terdalam. Ia dibekali ranting dan dedaunan agar bau menyengat tidak terlalu menusuk. Begitu masuk, Tom langsung diserang rasa mual hebat. Bau busuk, ruang sempit, dan kondisi gelap membuatnya hampir pingsan. Namun ia bertahan hingga tugas itu selesai. Sayangnya, keberhasilan itu tidak berlanjut. Hari demi hari berlalu tanpa tangkapan baru. Hingga setahun penuh di laut, target mereka masih jauh dari tercapai. Tekanan mulai merusak mental seluruh awak. Para kru mudah tersulut emosi. Pollard semakin sering mengurung diri. Dan Owen kian frustrasi karena lamanya terpisah dari sang istri. Akhirnya, kapal Essex berlabuh di sebuah daratan di kawasan Amerika Tengah, dekat wilayah Ekuador. Mereka memutuskan berhenti sejenak, mengisi ulang perbekalan, memperbaiki kapal, dan memberi waktu bernapas bagi jiwa-jiwa yang mulai rapuh setelah terlalu lama ditantang oleh lautan. Kedatangan kapal Essex di pesisir tersebut diterima dengan ramah oleh komunitas suku Indian yang mendiami wilayah itu. Tanpa ada ketegangan, kedua belah pihak menjalin pertukaran sederhana. Awak Essex menukar sebagian minyak paus hasil tangkapan mereka dengan tempat singgah sementara, makanan, serta perlengkapan penting untuk melanjutkan pelayaran. Persinggahan ini menjadi jeda singkat yang sangat dibutuhkan sebelum kembali menghadapi ganasnya lautan. Di daratan itulah Kapten Pollard dan Owen berjumpa dengan seorang pelaut asing bernama Kapten Clemente, nakhoda kapal Spanyol Santa Maria. Pertemuan antar pemburu paus itu segera berubah menjadi obrolan panjang. Clemente menjelaskan bahwa kapalnya terpaksa berlabuh di sana karena mengalami kerusakan berat.
Padahal sebelum musibah itu terjadi, mereka sempat menemukan sebuah wilayah laut yang luar biasa kaya akan paus. Clemente menggambarkan daerah tersebut sebagai surga para pemburu. Paus-paus bermunculan tanpa henti, seolah lautan itu diciptakan khusus untuk dijarah. Cerita itu langsung membakar imajinasi awak Essex. Namun Clemente belum selesai berbicara. Ia lalu menuturkan kejadian mengerikan yang menghancurkan kapalnya. Menurut pengakuannya, wilayah itu dijaga oleh seekor paus putih raksasa dengan ukuran yang tak masuk akal. Panjangnya disebut-sebut puluhan meter. Makhluk itulah yang menyerang Santa Maria, menghantam lambung kapal hingga hancur dan merenggut nyawa 7 orang awaknya. Sayangnya, kisah tersebut justru dianggap angin lalu. Awak Essex menilai Clemente hanya berhalusinasi akibat alkohol atau trauma. Mereka menganggap ceritanya terlalu berlebihan untuk dipercaya. Keinginan akan hasil buruan besar menutup telinga mereka dari peringatan. Tanpa ragu, Essex kembali berlayar, mengarahkan haluan menuju perairan dekat Khatulistiwa seperti yang diceritakan Clemente. Keputusan itu memicu kegelisahan di antara sebagian kru. Jarak yang harus ditempuh terlalu jauh dan penuh ketidakpastian. Mr. Coffin, yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Pollard, menyuarakan keberatannya. Ia menilai langkah tersebut terlalu berbahaya dan menuduh kaptennya telah larut dalam ambisi Owen. Mengejar kejayaan hingga lintang ekstrim hanya demi nama besar dianggapnya sebagai perjudian nyawa. Namun Pollard menolak mentah-mentah kritik itu. Ambisinya kini tak kalah besar. Ia ingin kembali sebagai kapten legendaris dengan kapal syarat hasil buruan. Ia menegaskan bahwa urusan keluarga tak ada tempatnya di atas kapal. Perintah tetap perintah. Essex pun terus melaju menembus samudra. 2 bulan berlalu tanpa melihat daratan. Lautan seakan tak berujung. Hingga akhirnya mereka memasuki kawasan Samudra Pasifik. Harapan kembali muncul saat semburan air terlihat di kejauhan, tanda jelas keberadaan paus. Semangat para pelaut pun menyala. 3 skoci segera diturunkan bersamaan, masing-masing membawa kru yang siap bertarung. Tombak-tombak besi dilemparkan ke arah target. Namun kali ini, paus-paus tersebut bergerak jauh lebih gesit dari biasanya. Serangan pertama gagal. Tiba-tiba, 1 sekoci dihantam keras dari samping. Benturan itu membalikkan perahu dan melemparkan para awaknya ke laut lepas. Belum sempat mereka menenangkan diri, kibasan ekor raksasa kembali menghantam air di sekitar mereka. Saat itulah kisah Clemente terasa menjadi nyata. 2 skoci lain masih melanjutkan perburuan, sementara sekoci yang rusak terpaksa kembali ke Essex untuk diperbaiki. Ketika para kru sibuk memperbaiki kerusakan, sebuah guncangan dahsyat mendadak menghantam kapal induk. Lambung Essex bergetar hebat. Beberapa awak terjatuh dan teriakan panik terdengar dari bawah dek. Owen segera memeriksa sumber kerusakan dan mendapati kondisi kapal dalam bahaya serius. Belum sempat mereka mengambil tindakan. Hantaman kedua datang dengan kekuatan yang jauh lebih menghancurkan. Lambung kapal robek. Paus raksasa itu muncul ke permukaan, menabrak Essex dengan amarah brutal seolah mempertahankan wilayah kekuasaannya. Serangan demi serangan membuat kapal besar itu tak berdaya. Dalam upaya putus asa, Owen mengambil tombak besi terbesar yang tersedia. Ia menunggu saat paus itu mendekat agar lemparannya tepat sasaran. Tombak itu berhasil menancap, namun hasilnya justru bencana. Amukan paus semakin menggila. Dengan 1 hentakan ekor, ia menarik tali pengait dengan kekuatan luar biasa. Tarikan itu meruntuhkan tiang kapal. Struktur Essex ambruk. Ketika kait akhirnya terlepas, kapal yang dulunya perkasa kini tinggal puing terapung. Tak lagi pantas disebut kapal. Sementara itu, sekoci yang ditumpangi Kapten Pollard akhirnya menyadari ada yang salah. Dari kejauhan, mereka melihat Essex dalam kondisi hancur. Pollard segera memerintahkan semua sekoci kembali. Saat tiba dan menyaksikan kehancuran tersebut, ia hanya bisa terdiam, terpukul oleh kenyataan. Kali ini, Pollard tak mencari alasan atau menyalahkan siapapun. Ia telah melihat sendiri makhluk raksasa itu. Tanpa perdebatan,
ia memerintahkan seluruh kru untuk meninggalkan kapal. Mereka hanya diperbolehkan membawa perbekalan paling dasar. Apapun yang bisa menjaga mereka tetap hidup di tengah samudra yang kini berubah menjadi perangkap maut. Got it. Hold on! Tak ada lagi komando yang rapi. Semua bergerak dengan naluri bertahan hidup. Para kru mengangkut apa saja yang sempat diraih ke atas sekoci, sisa peralatan dapur, makanan kering, hingga benda-benda remeh yang mungkin berguna di kemudian hari. Segala simbol kejayaan pelayaran lenyap seketika. Catatan perjalanan kapten dan tumpukan minyak paus yang dulu diperebutkan kini dibiarkan tertinggal, tak lagi punya nilai di tengah ancaman kematian. Petaka datang tanpa aba-aba. Sebuah drum minyak terjatuh dan pecah. Isinya mengalir kemana-mana sebelum akhirnya tersulut percikan api. Dalam hitungan detik, api merambat liar. The Essex berubah menjadi lautan kobaran, menyala terang di tengah samudra gelap. Saat kekacauan itu terjadi, Owen masih berada di atas kapal. Demi mengambil senapan miliknya, ia nekat kembali masuk ke wilayah yang telah dilalap api. Namun panas yang makin mendekat memaksanya mengambil keputusan ekstrim. Ia meloncat ke laut, menyelam menjauh dari kapal yang terbakar, lalu berenang sekuat tenaga hingga berhasil menyusul sekoci yang telah lebih dulu pergi. Sekoci-sekoci itu meluncur menjauh, meninggalkan pemandangan mengerikan di belakang mereka. Api dan asap menelan The Essex yang perlahan tenggelam ke dasar laut. Semua ambisi dan mimpi besar musnah begitu saja. Kini mereka hanyalah sekelompok manusia kelelahan, terdampar ribuan mil dari daratan Amerika Selatan, dikepung oleh samudra tanpa ujung. Keheningan tak bertahan lama. Dari kejauhan terdengar suara berat yang menggetarkan jiwa. Paus raksasa itu masih ada. Kehadirannya seperti bayangan maut yang terus mengikuti. Tekanan batin akhirnya memecah emosi Henry Coffin. Ia bangkit, mengacungkan senjata ke arah Owen, menumpahkan kemarahan atas perjalanan gila yang membawa mereka ke ambang kehancuran. Situasi makin panas ketika Matthew ikut mengangkat senjatanya, siap membalas. Detik-detik genting itu hampir berujung darah sebelum Kapten Pollard turun tangan dan memaksa Coffin menurunkan pistol. Tak ada lagi teriakan. Coffin hanya terduduk lesu, tenggelam dalam keputusasaan. Waktu terus berjalan tanpa arah. 12 hari mereka terapung, namun jarak seolah tak berubah. Ribuan mil masih memisahkan mereka dari rumah. Kondisi fisik kru semakin merosot. Tom Nickerson dan beberapa lainnya nyaris tak bertenaga. Malam buruk pun datang. Badai menghantam Sekoci dengan kekuatan brutal. Ombak menghajar tanpa ampun. Seorang kru terseret ke laut dan tak pernah muncul kembali. Matthew menghantam bagian perahu dan mengalami cedera serius. Di tengah gelap dan hujan, Owen kembali melihat bayangan paus putih itu, berputar di sekitar mereka seperti penjaga kematian. Pagi berikutnya laut mulai tenang, namun kondisi Matthew memburuk. Owen memeriksa kepalanya dan menemukan luka parah. Meski sadar persediaan air hampir habis, Owen tetap meminta jatah tambahan untuknya, mengorbankan kesempatan hidup yang lain demi satu orang. Hari ke-34 menjadi titik kritis. Persediaan makanan hampir habis. Saat harapan nyaris padam, seorang kru melihat daratan di kejauhan. Teriakan kegembiraan memecah keheningan. Owen segera memberi isyarat ke dua Sekoci lain. Dengan sisa tenaga, mereka mendayung menuju daratan itu. Namun kelegaan itu hanya sesaat. Owen kembali merasakan firasat buruk. Di kejauhan, ia melihat bayangan yang sangat dikenalnya, paus putih. Senapan segera disiapkan. Gerakan Sekoci rupanya menarik perhatian makhluk raksasa itu. Dua perahu di depan dihantam lebih dulu dan hancur seketika. Giliran Sekoci Owen pun diseruduk. Benturan keras membalikkan perahu-perahu kecil itu. Beberapa kru tewas seketika. Owen dan para penyintas akhirnya terdampar di sebuah pulau terpencil. Ketakutan kini benar-benar mencengkeramnya. Meski demikian, pulau itu memberi sedikit harapan. Mereka menemukan telur burung dan ikan kecil yang terperangkap di karang sebagai sumber makanan sementara.
Namun kenyataan kembali menghantam. Pulau itu hanyalah Pulau Duchy, daratan kecil yang terisolasi di tengah samudra. Setiap hari mereka menyalakan api sebagai tanda, berharap ada kapal yang melintas. Di sela penantian, mereka mencoba memperbaiki skoci yang rusak. Suatu ketika, Owen menemukan sebuah gua. Di dalamnya berserakan tulang belulang manusia. Jejak para pelaut lain yang pernah terdampar dan tak pernah kembali. Pemandangan itu memupus harapan untuk menunggu pertolongan di pulau tersebut. Tak ingin berakhir seperti mereka, Owen mengajak semua orang kembali melaut. Baginya, menghadapi samudra masih lebih baik daripada menunggu kematian perlahan. If we stay, we die. Malam itu, mereka mulai mempersiapkan diri. Dalam suasana sunyi, Owen mendekati Kapten Pollard. Keduanya saling membuka diri, mengakui kesalahan masing-masing. Pollard pun menyadari hal yang sama. Di hadapan alam, tak ada pangkat atau asal-usul. Mereka hanyalah manusia yang berjuang untuk hidup. Namun, pandangan mereka tentang takdir masih berbeda. Owen telah menerima kesombongan masa lalunya. Pollard, di sisi lain, masih sulit mengakui betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam. Whose business it is? George. Pagi hari, keputusan pun diambil. Mereka bersiap meninggalkan pulau. 4 orang memilih tinggal, tak lagi punya keberanian untuk menantang laut. Dengan hati berat, rombongan berpisah, masing-masing melangkah menuju nasib yang belum tentu lebih baik. Dari 4 orang yang memilih menetap di pulau, Matthew adalah yang paling tak mungkin dipaksa. Tubuhnya telah habis dimakan sakit dan kelaparan. Awan sempat memohon agar sahabatnya ikut berlayar. Namun melihat napas Matthew yang tersengal dan tatapannya yang kosong, ia akhirnya menyerah. Mereka berpisah dalam kesunyian, saling menggenggam tangan dengan janji sederhana. Jika umur masih berpihak, mereka akan bertemu lagi di dermaga Nantucket. Awan bersumpah dalam hati, hari ia kembali ke sana, lautan akan kembali ia tantang demi menjemput Matthew. Tak lama setelah itu, 3 sekoci perlahan meninggalkan pulau, membawa orang-orang yang masih bertahan pada harapan tipis. Saat layar kecil itu menjauh, tercatat sudah 48 hari mereka menjadi tawanan samudra. Akal sehat para pelaut nyaris runtuh. Dalam tatapan kosongnya, Awan melihat jarak antara skocinya dan perahu Kapten Pollard makin melebar. Tak lama kemudian, kenyataan pahit menghantam, 1 nyawa telah pergi. Beberapa kru refleks ingin menyerahkan jasad itu pada laut. Namun Awan menahan mereka. Dalam kepalanya yang kacau, kematian ini justru tampak seperti satu-satunya kesempatan untuk hidup lebih lama. Ia mengutarakan gagasan yang membuat Tom terpaku ketakutan, sebuah keputusan kelam yang akan menghantui pikirannya hingga dewasa. Dengan hati yang dipenuhi rasa bersalah, mereka sepakat menggunakan tubuh Peterson sebagai sumber makanan. Jeroan dipisahkan, sementara jasadnya dilepas kembali ke samudra. Tak ada ratapan, yang ada hanya keheningan dan rasa bersalah yang menempel di setiap helaan napas. Di skoci lain, keadaan berkembang lebih tragis. Kelaparan memaksa kelompok Kapten Pollard mengambil langkah yang lebih kejam. Mereka mengundi nasib, siapa yang harus mati agar yang lain bertahan. Undian itu justru menunjuk sang kapten sendiri. Henry Coffin, sepupunya, ditetapkan sebagai pelaksana. Namun Henry tak sanggup menarik pelatuk ke arah darah dagingnya. Ia memilih jalan lain dengan cara bundir, agar yang lain tak perlu menanggung dosa itu. Pada hari ke-71, 2 skoci akhirnya kembali berpapasan di tengah laut. Skoci ketiga tak pernah muncul. Entah tersesat, entah telah lebih dulu lenyap di perut samudra. Saat tubuh dan jiwa mereka hampir sepenuhnya terkuras, sosok itu muncul kembali. Paus Putih, makhluk raksasa yang sejak awal menjadi bayangan maut dalam perjalanan mereka. Dengan sisa tenaga, mereka bersiap menghadapi akhir. Awan menggenggam tombak besinya, yakin bahwa kali ini segalanya harus diselesaikan. Namun saat paus itu melintas perlahan di antara 2 perahu, keberanian itu runtuh. Tatapan mata makhluk raksasa tersebut membuat Awan terdiam. Ia merasa paus itu tak lagi ingin menyerang. Tangannya gemetar,
lalu tombak itu diturunkan. Pollard kecewa, tetapi Paus Putih justru pergi, seakan konflik panjang itu akhirnya berakhir tanpa pemenang. Tak lama kemudian, arus kembali memisahkan kedua sekoci. Pada hari ke-87, perahu Kapten Pollard akhirnya diselamatkan oleh kapal yang melintas, sementara Awan dan rombongannya masih harus bertahan hingga hari ke-90. Saat itu, Awan nyaris tak sadar. Halusinasi datang silih berganti. Justru Tom, yang masih setengah sadar, melihat burung-burung camar berputar di langit, tanda daratan tak jauh lagi. Ia mencoba membangunkan yang lain, namun tubuh-tubuh itu terlalu lemah, bahkan untuk menyambut harapan. Tak lama kemudian, sekoci mereka terdampar di pesisir Chili. Penduduk setempat menolong dan merawat mereka hingga nyawa kembali stabil. Mereka menetap sementara, menunggu kapal yang menuju Nantucket. 3 bulan kemudian, tepat 11 Juni 1821, para penyintas itu akhirnya menjejakkan kaki di dermaga Nantucket. Tak ada sorak kemenangan, hanya keheningan dan tatapan tak percaya dari warga yang menyambut mereka. Sulit dibayangkan bagaimana manusia-manusia ini bisa bertahan begitu lama di tengah lautan. Awan sendiri akhirnya bertemu kembali dengan istrinya, dan kabar yang menghangatkan hati. Seorang bayi perempuan telah lahir selama ia terombang-ambing di laut. Di tengah semua penderitaan, ia masih diberi satu alasan untuk bersyukur. Namun kepulangan itu belum sepenuhnya menjadi akhir. Setibanya di darat, Awan segera dipanggil menghadap pemilik kapal. Bersama Kapten Pollard yang lebih dulu tiba, mereka diminta mempertanggungjawabkan lenyapnya di Essex. Sebelumnya, Pollard, ayahnya, dan pihak pemilik kapal telah sepakat pada satu keputusan sunyi. Penyebab karamnya kapal itu akan disimpan rapat, tak pernah benar-benar diungkap ke publik. Para pelaku industri minyak laut sepakat pada satu hal. Kisah mengerikan tentang pelayaran tidak boleh sampai menciptakan ketakutan massal. Bagi mereka, kabar kapal yang remuk dihantam seekor paus raksasa adalah mimpi buruk bagi bisnis. Cerita semacam itu bisa memicu kepanikan dan membuat para pemodal menarik diri. Atas dasar itulah Pollard mencoba membujuk Owen agar berpikir praktis dan menahan diri demi menjaga roda industri tetap berputar. Pihak pemilik kapal pun sudah menyusun narasi yang dianggap paling aman untuk dikonsumsi publik. Semua telah dirancang agar terlihat terkendali, namun Owen yang membawa bekas luka fisik dan mental dari samudra tak bisa menerima kebohongan semacam itu. Ia menolak menjadi bagian dari sandiwara. Baginya, menyembunyikan bahaya nyata hanya akan memakan korban berikutnya. Ia pun mendorong George yang turut menyaksikan horor tersebut untuk berdiri di sisi kebenaran. Langkah Owen tak bisa ditawar. Ia memutuskan angkat kaki dari dermagan dan Nantucket, meski sadar keputusan itu bisa mengakhiri masa depannya di dunia pelayaran. Start it over. Tak lama setelah itu, George Pollard dipanggil sendirian untuk memberikan pernyataan resmi di hadapan majelis perkapalan. Banyak yang menduga ia akan mengikuti arus, namun kenyataan justru berbalik. Pollard memilih berkata jujur, mengungkap detail sebenarnya tentang lenyapnya kapal DSX. Kejujuran itu pada akhirnya tenggelam sebelum mencapai permukaan. Laporan resmi diubah, disederhanakan, dan disamarkan agar tak mengguncang kepercayaan investor. Pollard memang masih diberi kepercayaan memimpin kapal lagi, tetapi lembaran hidupnya sebagai pemburu paus telah ditutup. Meski demikian, bayangan paus putih terus menghantuinya, menjadi obsesi sunyi yang tak pernah benar-benar padam. Di sisi lain, Owen segera bergerak memenuhi janjinya. Ia kembali ke Pulau Dusi dengan harapan membawa pulang Matthew. Namun, laut kembali merenggut harapan itu. Matthew telah tiada. Keajaiban justru terjadi pada 3 awak lainnya yang masih bertahan hidup. Owen menyelamatkan mereka, lalu memutuskan memulai babak baru bersama keluarganya di New Bedford. Di kota itulah Owen akhirnya menjadi kapten kapal. Bukan lagi di jalur perburuan, melainkan perdagangan. Hidupnya tak lagi dipenuhi darah dan dendam, tetapi tetap diikat oleh laut. Sebagian kisah kelam itu tetap terkunci di ingatan Tom.
hingga suatu hari ia menuturkannya kepada Herman Melville. Wawancara panjang yang ia jalani bersama Herman Melville pun berakhir. Sang penulis pulang membawa kisah yang terlalu kuat untuk dilupakan. Namun Melville memilih tidak mengabadikannya sebagai laporan sejarah. Ia mengolahnya, memelintirnya, dan mengubahnya menjadi legenda. Dari sosok Owen Chase lahirlah Kapten Ahab, tokoh fiksi yang terobsesi memburu paus raksasa bernama Moby Dick. Sebuah potret manusia keras kepala yang rela kehilangan segalanya demi satu tujuan. Bahkan jika itu berarti menantang batas kewarasan. Dan begitulah akhir dari kisah pahit para penyintas lautan. Sebuah perjalanan yang dipenuhi kehilangan, pilihan sulit, dan harga mahal dari sebuah obsesi. Dari tragedi inilah lahir cerita legendaris yang kelak mengguncang dunia sastra, mengingatkan kita bahwa alam bukanlah sesuatu yang bisa ditaklukkan dengan kesombongan semata. Jika kamu menikmati alur cerita film ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-temanmu supaya channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita film berikutnya, dan seperti biasa, selamat menikmati kisah selanjutnya.